semua, senang sekali kita jumpa lagi di User Vlog. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas nih satu profesi yang mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, tapi ada juga mungkin yang belum ya. Nah, profesi yang akan kita bahas ini kaitannya dengan perusahaan farmasi. Nama profesinya adalah Medical Representative ya, atau disingkatnya MR atau Medrep. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman semua. Perusahaan farmasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan. Nah, di perusahaan farmasi ternyata mereka banyak sekali membuka lowongan pekerjaan untuk anak-anak muda ya, terutama yang baru lulus, dan banyak sekali yang ditawarkan pekerjaannya kaitannya dengan dunia sales atau penjualan. Nah, apa saja lowongan pekerjaan yang mereka tawarkan? Salah satunya adalah medical representative. Nah, bagi teman-teman yang sedang melamar profesi ini, mungkin bisa tonton channel ini ya secara lebih detail. Oke. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah sebenarnya apa sih medical representative itu? Nah, medical representative ya agak sulit ya bacanya karena ini dari bahasa asing atau disingkatnya sebagai medical rep atau medrep. Nah, profesi ini sebenarnya sudah lama sekali ada ya, dan mungkin bagi teman-teman yang saat ini sudah bekerja di bidang sales di industri farmasi sudah familiar sekali dengan pekerjaan ini tuh apa gitu. Jadi medical rep ini adalah salah satu pekerjaan yang tugas utamanya adalah melakukan detailing atau penjelasan produk kepada klien, yaitu dokter yang ada di rumah sakit ya. Dan fungsi pekerjaan ini sebenarnya lebih kepada memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk dari perusahaan farmasi ya. Jadi perusahaan farmasi, teman-teman, mereka biasanya punya produk yang disebut ethical dan ada yang disebut juga OTC. Nah, bedanya kalau produk-produk OTC, biasanya produk-produk itu tidak memerlukan medical rep, tidak membutuhkan tenaga penjualan yang masif ya, karena mereka lebih banyak promosinya perusahaan farmasi ini lewat media massa ya, media online seperti itu, karena produk-produk yang dijual adalah produk-produk yang diketahui oleh banyak masyarakat secara luas dan tidak berbahaya, tidak membutuhkan perhatian khusus untuk kalau kita mengkonsumsi obat tersebut ya. Sementara untuk produk ethical dari perusahaan farmasi, ini jenis kategorinya adalah jenis obat dengan resep atau obat keras. Jadi mereka tidak bisa sembarangan mempromosikan produk mereka lewat media sosial, media massa, atau lewat iklan di televisi ya, atau media yang lain. Nah, untuk mempromosikan produk ethical, biasanya mereka membutuhkan tenaga promosi, disebutnya sebagai medical rep atau medical representative. Nah, bagi teman-teman yang ingin melamar pekerjaan ini, maka teman-teman harus tahu beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan ini murni adalah pekerjaan yang terkait dengan penjualan. Jadi meskipun melakukan promosi kepada customer, yaitu kepada dokter di rumah sakit, tetap hasilnya ditentukan oleh penjualan yang teman-teman hasilkan untuk pekerjaan ini ya, tentu saja. Yang kedua, yang harus teman-teman juga tahu bahwa pekerjaan ini itu adalah pekerjaan yang mobile, yang tidak stay di satu tempat, tapi harus berpindah-pindah tempat. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ingin melamar pekerjaan ini, harus sadar dan harus tahu bahwa pekerjaan ini nantinya akan lebih banyak waktunya di luar, bertemu dengan klien yang ada di rumah sakit, juga di apotek ya. Yang ketiga, semua teman-teman dari berbagai macam jurusan ya itu bisa melamar pekerjaan ini asalkan teman-teman suka dengan dunia farmasi yang terkait dengan medis dan obat-obatan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka dengan dunia medis, bukannya tidak bisa melamar pekerjaan ini, tetapi teman-teman nantinya akan kesulitan kalau misalkan benar-benar nggak suka nih dengan yang kaitannya dengan obat-obatan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman akan selalu terhubung dengan yang namanya obat dan medis. Yang selanjutnya
adalah bahwa teman-teman harus suka bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kalau teman-teman yang punya karakter pemalu, sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi selama teman-teman tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan banyak pihak, maka jangan memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan teman-teman ya. Karena pekerjaan ini membutuhkan orang-orang yang punya keberanian lebih untuk bersosialisasi dengan banyak pihak. Ya, baik itu di rumah sakit maupun di apotek. Lalu pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan yang hampir lebih dari 8 jam ya dalam satu hari. Jadi otomatis pekerjaan ini memang pekerjaan yang cukup menyita waktu teman-teman, karena teman-teman setelah selesai melakukan kunjungan dari rumah sakit, teman-teman biasanya akan memberikan laporan besok paginya kepada atasan teman-teman ya. Jadi pekerjaan ini juga membutuhkan ketahanan mental. Kenapa dibilang ketahanan mental? Karena pekerjaan ini nantinya akan bertemu dengan klien, yaitu seorang dokter. Jadi kalau teman-teman tidak tahan mental untuk berkomunikasi dengan seorang dokter, maka jangan melamar pekerjaan ini ya. Oke. Berikutnya, apa sih benefitnya kalau teman-teman diterima bekerja sebagai seorang medical representative? Yang pertama tentu saja akan banyak tambah uh, channel ya, akan banyak tambah orang-orang yang mungkin uh, jaringan teman-teman tuh jadi bertambah gitu. Jadi akan banyak kenal orang. Kemudian teman-teman akan jadi tahu secara lebih detail bagaimana sih sebuah obat itu terdistribusikan ke rumah sakit. Nah, kemudian yang berikutnya pengetahuan medis dan obat-obatan teman-teman juga jadi bertambah, karena biasanya profesi ini itu akan diberikan training secara rutin baik bulanan maupun harian. Bahkan setelah teman-teman diterima bekerja di perusahaan farmasi untuk posisi ini, semua perusahaan farmasi biasanya akan memberikan training selama 2 minggu atau 1 bulan tergantung dari perusahaan farmasinya ya, untuk mempersiapkan teman-teman secara betul-betul agar nantinya pada saat teman-teman siap, teman-teman sudah bisa langsung melakukan pekerjaan teman-teman di area dengan baik tanpa perlu ada arahan dari atasan secara intens. Nah, itu sekelumit tentang medical representative. Lalu kita bicara mengenai benefit lainnya ya, misalkan dari sisi gaji atau salary. Nah, salary yang ditawarkan itu tentu saja tergantung dari kategori perusahaan farmasinya ya. Jadi setiap perusahaan farmasi biasanya punya kategori masing-masing untuk salary. Tetapi khusus untuk medical rep biasanya selain gaji utama, gaji pokok, ada insentif yang diberikan dan ada reward yang diberikan. Nah, ini satu keuntungan bagi teman-teman, terutama bagi yang baru lulus pekerjaan. Kenapa? Karena kalau teman-teman benar-benar berdedikasi dengan pekerjaan ini, benar-benar serius menekani pekerjaan ini, maka teman-teman tentu saja akan mendapatkan banyak sekali benefit, terutama dari sisi income ya. Karena selain teman-teman bisa dapat gaji, kemudian teman-teman juga kalau kinerjanya sangat baik dan sales tercapai, biasanya akan ada insentif, bonus atau reward. Nah, itu kan sangat menguntungkan ya. Bahkan di beberapa perusahaan farmasi, insentif itu jauh bisa lebih besar daripada gaji yang diterima. Bahkan reward yang diterima pun juga nggak main-main ya. Ada beberapa farmasi, baik lokal maupun asing, yang memberikan reward itu adalah jalan-jalan ke luar negeri loh. Jadi kalau misalkan memang teman-teman saat ini ingin melamar pekerjaan ini, nggak perlu khawatir, karena kalau dari sisi salary yang ditawarkan, saya rasa cukup baik ya, selama teman-teman benar-benar serius menekuni pekerjaan ini dengan baik. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa pekerjaan ini nggak mudah, jadi teman-teman tetap harus selalu bekerja keras supaya apa yang teman-teman inginkan dari pekerjaan ini tuh bisa tercapai dengan baik. Oke, saya rasa itu saja. Next time kita akan bahas lagi mungkin terkait dengan pekerjaan ini, tapi untuk saat ini saya rasa cukup itu dulu itu dari saya. Oke teman-teman, kalau Anda teman-teman ingin
mengetahui lebih banyak mengenai pekerjaan ini, bisa komentar di kolom komentar dan subscribe kalau misalkan teman-teman berkenan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.